Halo, selamat datang di channel YouTube Lanata POV, channel yang cocok bagi para pecinta drakor. Kali ini aku mau ngeracunin kalian sebuah drama Korea terabsurd dan terrandom yang pernah aku tonton nih, yaitu Behind Your Touch. Kalau kamu lagi cari drama yang penuh tawa, ini dia jawabannya. Tonton videonya sampai habis dan video ini spoiler banget nih. Please like, share, and subscribe video aku ya, biar nggak ketinggalan update channel aku ke depannya. Diperankan oleh Han Ji Min sebagai Bong Ye Bun, Lee Min Ki sebagai Moon Jang Yo, dan Suho EXO sebagai Sun Woo. Yuk kita kulik drama Korea Behind Your Touch versi Lanata POV. Oke, jadi ceritanya begini nih. Behind Your Touch berlatar di sebuah desa kecil bernama Mujin yang terkenal dengan desa yang tenang serta minim tindakan kejahatan kriminalitas. Selain itu, desa ini juga terkenal dengan warganya yang unik banget nih. Terdapat seorang dokter hewan bernama Bong Ye Bun yang mendirikan klinik hewan spesialis hewan peliharaan di desa Mujin. Di satu sisi ada seorang detektif bernama Moon Jang Yo yang diskors dari unit investigasi Seoul untuk dimutasi ke unit investigasi Mujin. Ia bisa kembali ke Seoul dengan catatan harus mengumpulkan poin dengan menyelesaikan kasus-kasus besar. Padahal Mujin adalah sebuah desa yang bisa dibilang minim kejahatan dan minim kriminalitas. Sesampainya di desa Mujin, ia mendapatkan kasus pertama dan ia sangat bersemangat untuk menangani kasus tersebut. Bukan kasus penculikan, narkoboy, atau kasus kriminal lainnya, melainkan kasus dokter Bong saat sedang mengobati seekor sapi. Jangankan detektif Moon, aku sebagai penonton pun juga terheran-heran nih. Sumpah sih, ini episode pertama udah bikin terheran-heran dan absurd banget. Suatu kasus yang bisa dibilang di luar nurul dan tak terduga oleh para penonton nih. Detektif Moon sangat berambisi untuk bisa kembali ke Seoul. Maka dari itu, ia minta untuk dicarikan kasus-kasus besar lainnya. Diberitahu oleh salah seorang temannya ada sebuah kasus narkoboy yang jejak terakhirnya terdeteksi di desa Mujin. Hingga ini membuat detektif Moon begitu berambisi dan menaruh curiga terhadap desa Mujin. Namun karena ia terlalu berambisi dan hanya mengandalkan kecurigaan tanpa bukti, ia seringkali mencurigai orang yang salah dan berakhir gagal. Oke, kita beralih dulu ke kehidupan Bong Ye Bun ya. Akibat klinik hewannya yang sepi dari pelanggan, ia diminta untuk memeriksa seekor sapi Pak Gwangsik yang bernama Gumsil. Pada malam itu, tepat akan terjadi hutan meteor yang sangat langka nih. Saat sedang memeriksa Gumsil, tepatnya saat menyentuh pantat Gumsil, sebuah meteor mengenai si sapi tersebut dan Ye Bun tak sadarkan diri. Sejak saat itulah, Ye Bun mendapatkan kekuatan supranatural yang bisa melihat masa lalu dengan menyentuh pantat nih. Awalnya, Ye Bun menduga kekuatan itu hanya terjadi pada hewan. Wah, 뭐 보이는 거지? Namun karena Ye Bun begitu penasaran, ia ingin mencoba ke objek manusia yang sangat disayangkan nih. Aksinya justru diketahui oleh detektif Moon saat di bus, dan ia dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi atas tuduhan aksi mesumnya. Lalu sejak saat itulah detektif Moon menjuluki Ye Bun dengan julukan mesum dan mulai mengawasi gerak-gerik Ye Bun. Bahkan Ye Bun pernah membocorkan rahasianya kepada detektif Moon kalau ia sebenarnya adalah seorang cenayang. Namun tentu saja detektif Moon sama sekali tidak mempercayainya dan hanya menganggap itu sebagai bualan semata. Lalu Ye Bun bertekad ingin membuktikan kekuatan cenayangnya agar ia tidak dicap sebagai seorang mesum.
Yebun. Yebun akhirnya ingin menangkap kasus penculikan seorang penyiar online yang bernama Sia yang dilakukan oleh seniornya dahulu nih. Setelah itu, Detektif Moon mulai mempercayai kekuatan Yebun dan memanfaatkan kekuatan psikometrinya untuk mengungkap kasus-kasus besar lainnya agar ia bisa segera kembali ke Seoul. Suatu ketika, desa Mujin yang terkenal minim tingkat kejahatan dikejutkan penemuan mayat korban pembunuhan yang terjadi secara beruntutan nih. Kasus ini begitu menggemparkan warga desa Mujin dan mengancam citra Mujin menjadi rusak sebagai desa yang tenang. Kasus ini semakin besar seiring bertambahnya korban jiwa dalam waktu yang berdekatan. Ini menjadikan Zhang Yol penasaran dan bernafsu ingin menemukan tersangka pembunuhan tersebut dengan bantuan kekuatan dari Yebun tentunya. Banyak warga Mujin yang dicurigai atas kasus ini nih. Awalnya, unit kejahatan Mujin dianggap lambat dalam menangani kasus ini, sehingga kasus ini dialihkan ke unit kejahatan berat Seoul. Namun, akibat kerjasama tim Kapten Won, Detektif Moon, dan Yebun, mereka melakukan penyelidikan secara diam-diam dan pelaku pembunuhan berhasil ditangkap. Endingnya, Detektif Moon bisa kembali ke Seoul bersama Joki dan klinik Yebun berjalan semakin sukses akibat dari kekuatan psikometrinya. Nah, itulah sinopsis singkat dari drama Korea Behind Your Touch. Drakor ini wajib banget kalian tonton sih. Kenapa? Inilah, yang pertama adalah ide yang menarik, fresh, dan tidak biasa. Dari segi inti cerita, sebenarnya adalah mengungkap kasus pembunuhan yang dilakukan oleh detektif atas bantuan seorang cenayang. Namun, yang menjadi menarik dan tak biasa di sini adalah kemampuan cenayang Bong Ye-bun dengan menyentuh pantatnya nih. Di sini, penulis aku akuin berani banget menyajikan sebuah cerita yang kontroversial karena dianggap menunjukkan suatu aksi yang tidak pantas bahkan tabu, namun disajikan dengan penuh humor dan gelak tawa nih. Jadi, warning banget ya ini. Adegan di film ini hanya adegan semata ya, dan tidak untuk ditiru, oke? Lalu yang kedua adalah menampilkan kondisi sosial suatu pedesaan. Drama Korea ini menampilkan situasi sosial di kalangan pedesaan yang sebagaimana umumnya nih, mulai dari masyarakat yang percaya terhadap sosok cenayang. Di sini ada adegan ketika banyak kasus mayat pembunuhan ditemukan, warga memutuskan untuk melakukan sebuah ritual demi mengusir energi negatif di desa tersebut. Budaya menengok orang sakit yang dianggap penting seperti melayat dan kondangan nih. Di scene ini terjadi ketika Detektif Moon menjadi korban penusukan oleh tersangka yang ternyata adiknya sendiri. Ia dirawat di rumah sakit dan mendapat perlakuan baik oleh para tetangganya sebagai bentuk simpatik warga Mujin. Yang ketiga adalah drakor yang cocok untuk pecinta hewan. Banyak hewan menggemaskan di drama Behind Your Touch ini nih. Ada kucing, anjing, sapi, ular, burung, dan lainnya. Bisa dibilang drakor ini seperti ingin menyuarakan aksi untuk melindungi hewan dan menolak tindakan kekerasan terhadap hewan. Seperti scene mengharukan para pasien Dr. Bong yang menonjolkan kisah hubungan kasih sayang antara manusia dengan anjingnya, sampai menindak kasus kekerasan terhadap seekor anjing nih. 아이 개새끼가 진짜 내가 똥 싸지 말라고 했지 몇 번을 말해. Make me feel complete, alive, anytime mystery. You just trust me while I 시간대 별로 보이네? think I'm real, just wanna give you my heart. 넓어졌어. Kisah ini tentu begitu menyentuh hati bagi para pecinta hewan ya. Awalnya aku nonton drakor ini juga sebenarnya hanya iseng sih, dan tertarik dengan adanya banyak hewan-hewan peliharaan yang gemes banget. Taunya malah ketagihan nonton drakor ini sampai habis. Oke, yang keempat adalah kisah misteri yang sulit ditebak nih. Desa Mujin yang awalnya ramah dan tenang mendadak dikejutkan penemuan rentetan mayat korban pembunuhan yang terjadi dalam waktu berdekatan dan terjadi secara acak. Kejadian ini membuat Detektif Moon begitu penasaran.
Pun sama halnya dengan para penonton nih. Banyak warga Mujin yang dicurigai oleh Detektif Moon nih. Di sini, penonton diajak untuk menebak siapa nih pelakunya dan bahkan minim petunjuk. Aku sebagai penonton juga agak sebel sih awalnya. Berasa kayak dipermainkan sama drama ini ya. 어떤 놈인지 찾아주시면 돼요. 다 범인일 가능성이 있으니까. 발생했다고 들었습니다. 해방제 피해자는 사정비도 확실하고 대박이지. 원장님이 소분기요. Aku sebagai penonton juga menaruh curiga kepada beberapa warga Mujin nih dan sukses bikin aku bingung, yakni ada Sunwo, seorang pendatang baru yang bekerja di Toserba, Pak Park, seorang cenayang, anggota Dewan Jacuman, Dr. Chung, kakeknya Yebun, dan Pak Gwangsik, sang peternak sapi. Seiring bergantinya episode, drakor ini sukses bikin aku bingung dengan para list nama-nama tersangkanya nih, dan endingnya sangat plot twist banget. Kira-kira siapa pelakunya ya? Kali ini aku belum spill dulu deh ya. 모두가 용의자입니다. 아시겠어요? Oke, yang kelima adalah episodenya yang gak pernah ngebosenin. Jujur, aku nonton drakor ini gak ada kata bosen dan selalu penasaran menantikan misteri-misteri dan aksi komedi di setiap episodenya. Biasanya di tengah-tengah drakor itu plotnya sengaja dibikin lambat dan terkesan boring untuk mengulur waktu sampai akhirnya plot twistnya di akhir. Tapi di drakor ini yang memiliki 16 episode gak ada sama sekali kata bosan atau boring, melainkan makin penasaran di next episodenya. Pokoknya candu banget sih. Ditambah aksi komedi-komedi yang gak garing makin bikin candu nontonnya nih. Inilah yang menurut aku bikin drakor Behind Your Touch ini layak dapet rating tinggi. Oke, yang keenam adalah karakter yang unik nih. Desa Mujin ini selain desa yang ramah, warga desanya pun bisa dibilang unik banget. Misalnya nih, ada Okui, sahabatnya Yebun, dengan aksinya yang aneh dan nyeleneh serta fashionnya juga nih. Ia dianggap cegil atau cewek gila yang aksinya ditakoti para pemuda-pemudi desa Mujin. Ia juga dikenal memiliki banyak relasi yang memiliki bakat aneh juga. Yang mengherankan juga adalah scene Okui yang naksir sama Detektif Moon dan menyanyikan lagu aneh di luar kamar rawat inap Detektif Moon nih. Ini jujur lucu banget sih. Oke, selanjutnya ada Pak Pak nih, seorang cenayang yang awalnya ia sering menipu warganya demi kekayaan, memanipulasi aksi cenayangnya dan bahkan membuat ramalan palsu. Ia juga awalnya menipu Bong Yebun saat konsultasi atas kemampuan psikometrinya. Yebun diminta untuk menjadi seorang cenayang dan mengadakan sebuah ritual. Namun ritual tersebut adalah palsu. Nah, Pak Pak melakukan hal tersebut demi mendapatkan uang. Lalu ada Doki, sang penerjemah Moon Jang Yeol. Dia adalah penerjemah makna tersirat warga Mujin terhadap Detektif Moon nih. Para warga Mujin seringkali mengungkapkan sebuah bahasa kiasan yang tersirat makna dan sangat sulit dipahami. Makanya, waktu Detektif Moon mengobrol dengan warga Mujin, ia selalu diterjemahkan sama Doki agar tidak terjadi kesalahpahaman. Apalagi aksinya saat menangani kasus kematian bawang sih. Banyak sekali bahasa-bahasa kiasan yang tidak dimengerti oleh Detektif Moon. Lalu tentunya ada si pemeran utama yakni Bong Yebun ya. Ia berperan sebagai seorang dokter hewan, tapi juga sebagai seorang cenayang. Tingkahnya ini pokoknya lucu banget dan dia tuh kayak bocil gitu. Ada aja tingkahnya itu yang bikin lucu dan pokoknya ini komedi banget sih. Dan aku nggak menyangka ini akan diperankan oleh seorang Han Ji Min. Sukses deh. Masih banyak karakter dan tingkah laku warga Mujin yang sangatlah unik ini. Lalu yang ketujuh, ini yang terakhir adalah chemistry Lee Min Ki dan Han Ji Min yang sangat-sangat wow ya menurut aku. Ini aku ceritain dulu ya. Awalnya Yebun ini sebenarnya naksir sama Sun Woo dan Detektif Moon juga menganggap Yebun sebagai seorang mesum. Makanya mereka berdua itu awalnya gak ada ketertarikan sama sekali. Bahkan Detektif Moon sering muncul ketika Yebun lagi PDKT sama Sun Woo. Tapi aksi mereka berdua itu bikin gemes sih, komedi banget dan dah lah lucu banget.
Pingin mereka jadian aja nggak sih? Bakalan jadi couple unik si Bedebagila dan si Mesum. Dan impian penonton terwujud nih ya. Di episode menjelang akhir, Detektif Moon sempat confess, tapi confessnya ini worse banget gitu. 김선호가 그렇게 좋아? 아니면 그냥 뭐 연애가 하고 싶은 거야? 연애가 하고 싶은 거면 차라리 나랑 해. 내가 만나줄게. 정말 쓰레기시네요. Gitu, awalnya sempat ditolak sama Yebun, tapi endingnya Bong Yebun sempat dimintain tolong lagi sama Detektif Moon untuk mengungkap kasus narkoboy. Yebun diminta menyamar sebagai seorang tahanan, dan endingnya Detektif Moon datang untuk menjemput Yebun dan berakhir jadian deh. Wah, nah itulah review aku terkait dengan drama Behind Your Touch, drakor terunik, terabsurd, dan terrandom yang pernah aku tonton. So kalian wajib banget nonton ini, gue jamin ini nggak bakal bosen ya. Oke, thanks for watching, dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe video aku ya. Lana Tapi POV undur diri dulu. So, bye-bye.